Shalom Kingdom Citizen, welcome to Rock Ministry. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang disampaikan, kami percaya saudara akan diberkati dan diperlengkapi untuk menggenapi rencana Kristus dalam hidup saudara. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share video ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah Raja yang merupakan panglima perang kami yang hebat, dahsyat dan ajaib. Di siang yang berbahagia ini, kami butuh tuntunan arah-Mu yang jelas, hingga masuk di bulan Maret ini tentang kebutuhan, supaya kami paham untuk apa kami hidupi, untuk menyelesaikan hari-hari ini yang Tuhan tentukan bagi setiap kami. Sehingga kami hidup, kami tahu kami punya arti. Untuk diberikan lagi kesempatan menjalani selalu dalam koridor kebenaran-Mu. Kami terima kebenaran-Mu dalam nama yang kami puja, yang adalah jalan kebenaran dan hidup, kekasih jiwa kami, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Hari lepas hari kita lalui dan masuk di hari pertama ini, di minggu yang pertama juga bulan Maret. Dan kita tahu ini merupakan tema bulanan kita tentang kebutuhan. Dan kita tahu bahwa untuk tahun 2020 ini tentang emerging leaders. Sebenarnya bicara bagaimana kita menjadi pemimpin yang bukan adalah bicara posisi tapi jadi tentang pengaruh, itu apa yang kita butuhkan. Sehingga di dunia di mana Tuhan tempatkan kita, baik itu di pilar gereja ataupun di pilar kesenian maupun bisnis atau penanggulangan orang-orang miskin, atau pendidikan, bahkan juga keluarga dan pemerintahan, kita ini menjadi orang-orang yang memang bisa menjawab kebutuhan orang-orang setempat di mana kita berada. Tentu saja kita butuh apa yang kita perlu, sehingga itu bisa menjadi apa? Cerita yang hidup. Artinya cerita tentang Tuhan sendiri yang keluar dari hidup saudara dan saya. Nah itu saya ajak saudara kita lihat dari satu pasal yang tidak asing lagi, itu 2 Raja-Raja 5. Ayat pertama sampai dengan 15. Itu tentang Naaman, panglima Raja Aram, yaitu Syria. Ya. Adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Kalau bahasa Indonesia Aram itu Syria. Dibilang rumah panglima Aram ini diperkirakan tuh di Damsyik. Ya. Dibilang di sini bahwa di hadapan tuannya, Tuhan di sini adalah raja dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Nah kita lihat panglima Aram ini bukan orang yang percaya Tuhan. Tapi tetap Alkitab mencatat bahwa kemenangan orang Syria bisa melawan orang Israel menang itu karena Tuhan yang memberikan itu. Jadi ayat kedua dibilang orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi waktu antara Syria dan Israel, dibawalah pulang oleh panglima perang ini
Anak gadis di sini kalau kita baca, anak perempuan ini masih muda, diperkirakan sejarah mencatat di bawah 13 tahun. Dia seorang budak dibawa untuk menjadi pelayan ya pada istri Naaman, yaitu asisten keluarga pekerjaannya. Ya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Tentu saja wanita ini pernah dengar nama Elisa dan pernah melihat sendiri. Dan juga kita lihat dia akan mengalami sesuatu. Kenapa dia berani cerita? Karena dia pernah mengalami dengan Tuhan. Yaitu dalam situasi yang nanti kita lihat di rumah Naaman pun dia masih tetap bisa hidup menikmati janjinya Tuhan. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, itu rajanya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ayat 6, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat yang ke-11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14 kita lihat, maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Nah, kita belajar dari gadis kecil ini yang dipirikan tidak lebih dari 13 tahun. Pekerjaannya kalau kita paralel dengan sekarang itu asisten keluarga. Dan asisten keluarga di keluarga kafir yang belum kenal Tuhan. Dari sini kita bisa belajar, yang hari ini saya bicara bukan lagi bicara untuk kebutuhan saudara dan saya, soal sadang pangan papan. Tapi lebih berbicara begini,
apa yang kita butuh. Supaya kita lihat gadis kecil ini pun hidupnya bisa menjadi berkat. Di tempat yang belum kenal Tuhan. Nah, kalau dilihat gadis kecil ini, pekerjaannya adalah seorang pelayan, budak. Alkitab yang lain mencatat, saya pakai bahasa lebih halus, asisten keluarga. Artinya gini, Tuhan tidak peduli status saudara apa, pekerjaan apa, tapi Tuhan mau melalui hidup saudara dan saya, kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dia tidak mencari gelar saudara, posisi saudara sekarang ini apa, dia tidak peduli. Tapi yang dia mau untuk kita masuk di bulan Maret ini, bagi saya, untuk emerging leader, mendapatkan pemimpin yang bukan bicara bos atau kedudukan, tapi orang-orang yang bisa di pilar-pilar mana Tuhan tempatkan, bisa menjadi berkat. Haleluya. Nah, kalau kita lihat bahwa itulah satu panggilan mulia Tuhan, kalau hari ini saudara hidup, sebenarnya kita diberi kesempatan untuk diselaraskan hati kita dengan hati Tuhan, supaya kita bisa menyalurkan berkat kepada orang lain. Jangan berpikir hanya itu bicara finance, bukan, tapi bicara tentang kerohanian kita, karakter kita, bicara juga tentang kesehatan kita, keluarga kita, karir maupun komunitas. Itu yang harus kita salurkan, kita jadi berkat. Jadi bahwa dengan kata lain, setiap dari kita dipanggil menjadi penginjil. Katakan penginjil. Untuk memberitakan Injil, yaitu kabar baik. Jadi jangan tunggu dulu dilengkapi di estetik kingdom sampai selesai. Bukan berarti estetik kingdom tidak berguna, tapi tidak punya alasan. Gadis ini pun tidak pernah ikut komunitas kerajaan. Dia juga tidak pernah ikut rock journey. Dia tidak daftar sekarang ini juga. Tapi dalam kenyataan saudara lihat, dari 2 raja-raja 5 ini, hidup ini menjadi berkat. Nah, banyak orang berpikir garis depan kita, itu selalu orang berpikir harusnya kelihatan. Oh, pelayanan di panggung ini. Maka seringkali perebutan di atas panggung ini menjadi permasalahan. Di segala bidang pelayanan. Itu terjadi keributan, kita seringkali lihat. Ya. Bahkan kita pikir mungkin di panggung yang kelihatan seperti komunitas kerajaan, gembala KM. Kita ribut tentang orang-orang yang kita gembalakan. Ya. Bahkan mungkin pelayanan-pelayanan di bagian lain, entah itu di penjara. Kita lihat persaingan terjadi. Pelayanan di masyarakat, persaingan terjadi. Saling sikut menyikut, tidak suka satu dengan yang lain. Kalau melihat orang lain yang menjadi berkat. Tapi hari ini kita lihat, gadis ini pure murni. Dia menjadi berkat, sehingga seorang panglima perang menjadi cerita bagi raja, menjadi cerita bagi pasukannya. Keluar dari mulutnya sendiri, bukan soal hanya sembuh, Allah seperti gadis inilah hanya ada di Israel. Itulah yang orang mau dengar. Yesus Kristus Tuhan yang disembah Bapa ini, gembala ini, pelayan ini, itu hidup, nyata, dan banyak lutut bertelut, banyak lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Nah, jadi garis depan saudara itu di mana? Saudara perlu saya jelaskan, yaitu di mana sehari-hari saudara seringkali bertemu orang. Itu garis depan saudara. Orang-orang yang belum kenal Tuhan, apalagi tahu. Tahu juga belum, apalagi kenal. Orang-orang yang mungkin juga sudah tahu dan kenal, tapi tersesat. Atau orang-orang yang sudah tahu kenal, perlu kedewasaan untuk sampai berbuah. Nah, di mana saudara ketemu, itulah garis depan saudara. Jangan berpikir harus terkenal dan kelihatan di mana. Nah, gadis ini, dia punya garis depan, yaitu di rumah orang kafir. Haleluya. Nah, kita belajar dari dia. Apa itu kira-kira yang dibutuhkan untuk hidup menjadi berkat? Kita belajar dari gadis ini. Apa kira-kira? Untuk saudara dan saya juga bisa menjadi berkat. Kebenaran yang kita bisa lihat dari 2 Raja-Raja 5 ayat 2,
Ada dua kebenaran di sini. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ya. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Bayangkan saudara, dia berada di tempat yang salah kalau menurut dia. Dia berada dalam keadaan yang salah. Dia berada dalam suatu kondisi terisolasi. Tidak punya teman-teman, sahabat-sahabat yang kenal Tuhan yang sama. Kita lihat di situ. Dan dia juga punya pekerjaan yang dia tidak berharap untuk menjadi asisten keluarga. Mungkin dia punya suatu cita-cita untuk menjadi mahasiswi atau tidak menjadi menteri. Tapi hari itu dia berada di keluarga kafir. Dan itu adalah garis depan dia. Dan kita lihat dia tidak terus terpengaruhi dengan situasi keadaan itu dan beriming-iming berpikir tentang apa yang harus dia buat dan dia mesti keluar dari dunia kenyataan itu, tapi dia tetap stay dan dia tahu itu garis depannya yang bisa dia menjadi berkat. Halo? Banyak dari kita kadang-kadang kita mau berada di tempat yang mana kita mau dan kita pakai hubungkan dengan Tuhan. Kalau tidak mengenakan, tidak membuat menjanjikan, kita bilang ini bukan Tuhan, ini hantu. Dan kita mulai pakai ayat dan ayat. Tapi wanita ini enggak. Apa rahasianya kita lihat di sini? Untuk saudara dan saya, kita butuh ini supaya kita bisa hidup menjadi berkat. Bagi saya, dia memiliki gaya hidup Tuhan, yaitu selalu bersyukur. Katakan selalu bersyukur. Kata bersyukur saudara sering kali dengar. Tapi hari ini supaya kita mengerti bagaimana hanya bukan sekadar dengar, tapi bagaimana mengaplikasi, berlatih dalam hidup kita. Itu yang terpenting. Dia di dalam keadaan seperti itu, dia tetap bersyukur. Halo? Dan orang yang bersyukur pasti punya arah tujuan hidup. Orang yang bersyukur pasti tetap bergairah. Orang yang bersyukur pasti menerima berkat. Karena gaya hidup Yesus selalu bersyukur. Waktu Lazarus mau dibangkit, kata syukur pertama dikeluarkan. Untuk 5 roti 2 ikan, dia bersyukur baru bisa memberi makan 5.000 orang. Jadi itu kata kunci, itulah raja kita. Jadi kita harus butuh gaya hidup selalu bersyukur. Nah untuk itu, bagaimana cara kita mengaplikasi, berlatih dalam hidup ini? Kita perlu tahu bahwa semua tindakan apa yang kita perbuat di muka bumi ini, apa yang kita lakukan dalam hidup ini, senantiasa perhatikan baik-baik, itu menghasilkan 2 perasaan. Katakan 2 perasaan. Perasaan bersyukur atau menyesal. Itu saja pasti. Kalau perasaan bersyukur, itu pasti membawa satu suasana menyenangkan. Gairah. Punya suatu tujuan hidup. Punya arah hidup yang jelas. Tapi kalau penyesalan, itu pasti sebuah emosi yang sangat berat. Ya, yang dapat menyiksa hidup kita, itu penyesalan. Kita ambil contoh. Ada orang yang mau studi untuk selesaikan sarjana, tapi karena pacaran lewat daripada kontrol, hamil sebelum nikah. Nyesel dia. Masa depanku hancur. Tapi salah yang dia buat sendiri. Karena tindakan yang dia buat salah, penyesalan muncul. Tapi kalau kita mengerti ini, itu hidup kita. Sekarang kita lihat corona. Orang bicara tentang virus ini sampai hari ini tidak ditemukan hidup. Obatnya belum. Kalau kita tidak mengerti, selalu bersyukur, satu waktu kita akan menyesal. Makanya bukan saya bilang saudara untuk asal-asalan hidup. Seharusnya hari Senin depan saya harus ke Israel dan Eropa Timur. Tapi begitu jauh hari banyak sudah bilang kami sakit, tidak mungkin lah. Tiba-tiba baru saya ngerti, dengar virus corona. Untuk transit itu sulit. Karena bagi saya
tetap berterima kasih, jadi atau tidak. Ternyata mengerti, di balik itu ada gairah hidup, menerima bahwa ada tujuan Tuhan yang hebat. Nah, makanya kita lihat di sini, selalu bersyukur. Bagaimana untuk bisa hidup selalu bersyukur? Yaitu tidak ada lain. Saudara yang harus ambil keputusan, memilih yang benar berdasarkan kebenaran, bukan yang baik tetapi tidak berdasarkan kebenaran. Kalau kita mau hidup selalu bersyukur, kita yang memilih yang benar berdasarkan apa? Kebenaran. Bukan yang baik tetapi tidak berdasarkan kebenaran. Yang baik tidak berdasarkan kebenaran pasti tidak benar. Yang benar berdasarkan kebenaran pasti baik. Contoh, saudara melakukan bawa persembahan di gereja ini dengan baik, perpuluhan persembahan umum diakunia dengan melimpah, baik. Tapi cara saudara dapat duit itu karena korupsi, itu tidak benar. Terus ketangkap KPK, saudara nyesal, kenapa saya harus buat begitu? Karena memilih yang baik tidak berdasarkan kebenaran. Tapi kalau dia memilih yang benar berdasarkan kebenaran, apa yang dia tabur, hidupnya makin gairah, bukan hanya diberkati, makin menjadi berkat, semakin bergairah, hari lepas hari, pesta kerajaan Allah tetap memenuhi dia, dan dia punya tujuan hidup yang pasti bersama dengan Tuhan. Itu namanya kita yang mulai ambil keputusan, ya, memilih yang benar berdasarkan kebenaran, bukan memilih yang baik berdasarkan tidak benar. Jadi saudara mau lihat, bisa menggairah hidup, selalu bersyukur, seperti itu yang harus saudara buat. Kalau kita tidak latih ini setiap hari, tidak mungkin kita cuma bilang selalu bersyukur. Selalu bersyukur itu bukan hanya diucapkan, tapi batin saudara mengalami suatu gairah, kesukaan. Makanya perlu latih. Saudara yang ambil keputusan, memilih yang mana. Saudara pelayanan, baik. Entah itu di penjara, rumah sakit, doakan orang sakit, di panggung ini, saudara melayani dengan hebat. Dengar baik-baik. Saudara bisa berkhotbah, tapi saudara memilih yang baik tidak berdasarkan kebenaran. Saudara cuma sekedar khotbah, saudara melayani, tapi sakit hati dengan seseorang, tidak menjadi berkat bagi seseorang. Yang saudara layani tidak membuat saudara bergairah, tidak mempertajam tujuan apa yang harus saudara buat, tidak melihat suatu kesan ilahi terjadi, aroma Tuhan tidak keluar dari saudara, cuma sekedar rutinitas yang namanya agama. Karena kita memilih yang salah. Dan hidup kita tidak mungkin jadi berkat. Ya. Selalu bersyukur, jadi memilih benar berdasarkan kebenaran, bukan yang baik, tapi tidak berdasarkan kebenaran. Yang lain lagi, mau menjalani proses, bukan memilih jalan pintas atau cara instan. Orang yang selalu bersyukur pasti memilih yang proses, ada sekolahnya, bukan yang instan. Tapi orang yang mau hidup dalam penyesalan pasti pilih yang instan. Ada tawaran-tawaran reklame, taruh 1 juta, 1 bulan lagi dapat 10 juta. Dengan cepat kita akan mulai cepat kaya dan nabur di situ. Tiba-tiba nabur, larilah si penawar saudara. Tiba-tiba saudara nyesel, bangkrutlah perusahaan saudara. Bukan Tuhan yang bikin bangkrut, karena kita tidak berlatih untuk berlatih gaya hidup selalu bersyukur. Karena orang yang selalu bersyukur pasti memilih jalan proses. Dengan kata lain, kelihatannya jangka panjang, tapi jangka panjang itu ada berkat di situ. Haleluya. Loh, amin. Jadi saudara bisa lihat, orang ini gaya hidupnya selalu bersyukur, bukan diucapkan terus nyanyi, ku bersyukur. Bukan itu. Hidupnya betul enggak memiliki gaya bersyukur. Jadi mau menjalani proses bukan memilih jalan pintas, cara yang instan. Ya. Makanya kita lihat ada orang yang mau melayani Tuhan tapi tidak mau diproses. Ya. Tidak mau diproses. Maunya langsung aja tampil.
Dan kalau tidak cocok, pindah gereja lain. Sampai di sana juga tidak cocok, pindah lagi. Tapi berbeda kalau orang yang punya gaya hidup selalu bersyukur. Ini yang kita butuhkan. Ini yang kita butuhkan. Ya. Mau menjalani proses, bukan memilih jalan pintas, cara instan. Seorang ibu hamil baru 1 bulan harus proses terus sampai 9 bulan 10 hari. Dan mungkin saudara minta langsung harus keluar. Dan itu pasti ada kematian. Akhirnya saudara nyesal. Jadi cuma 2 hal ini. Bersyukur atau penyesalan. Dan yang lain lagi, memilih yang bermakna, bukan yang sia-sia. Saudara yang bilang, bermakna sesuai kebenaran. Ya. Saudara sudah dilarang dokter karena punya diabetes. Janganlah banyak makan durian, mengandung gula. Saudara pikir gini, hao ci, jangan saja nih. Enak. Saudara Anda berpilih yang bermakna. Begitu gulanya tambah tinggi, mulai gemeter-gemeter, nyesel. Taunya tidak makan duriannya. Tapi kalau saudara bersyukur bahwa memang tidak lagi bisa disentuh, berterima kasih. Tahu-tahu mujizat terjadi, sembuh, kemudian bisa makan durian. Yang setuju tepuk tangan bagi dia. Jadi kata selalu bersyukur ini dalam ya. Menjadi pegangan, bukan hanya ngomong-ngomong, nyanyi-nyanyi, tapi nikmati enggak? Ya, saudara itu punya satu. Ya, gadis ini menghidupi. Dia berada di tempat yang salah, situasi yang salah, dari kepercayaan-kepercayaan yang salah. Tapi dia tetap melayani Tuhan dan pekerjaannya di garis depannya dia. Dan dia tidak pernah mengeluh. Pasti dia selalu melakukan yang baik, pekerjaan yang baik. Dia juga menjadi teladan yang baik pasti di rumah itu. Nanti kita lihat. Bahkan dia membangun budaya di situ. Apa yang dia bangun budaya di situ menghubungkan bahwa tidak ada pemisahan dari Tuhan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Halo, mengerti saudara? Halo, itu yang dia bangun. Ya, bahkan dia juga nanti kita lihat dia menginjil. Makanya sampai Raja Aram itu bertobat setelah sembuh. Tidak ada Allah kecuali yang dimiliki oleh bangsa Israel. Saudara bisa mengerti ini? Jadi penginjilan itu jangan berpikir harus persiapan dengan tajam segalanya. Nanti kita akan mengerti siapa saudara Tuhan mau pakai. Apa yang saudara hidupi. Itu yang kita lihat. Itu yang terpenting. Ya. Zaman-zaman saya masih masuk di pedalaman Irian waktu itu. Namanya Yukase dan Segior. Waktu itu Ayamaru belum seperti sekarang yang namanya kecamatan. Saya harus naik pesawat turun di Timindabuan. Sekarang dari Sorong sudah bisa langsung naik mobil ke Ayamaru. Sekarang gampang. Dulu harus naik truk. Truk bercampur dengan ikan. Bercampur dengan sayur-sayuran. Setiap jalan 1 kilo turun dia. Karena ikannya makin kempes. Ya. Dan tidak ada jalan, harus tarik. Bikin jembatan dan tarik. Dan saya tahu itu Tuhan bawa saya. Apakah masih tetap mau memberitakan dia itu hebat. Dulu tidurnya di bawah kandang ayam. Sekarang hotel berbintang. Dari kandang ayam baru diproses. Sampai kepada apa? Hotel berbintang. Tapi makin mengerti setelah sampai puncaknya hari-hari ini. Makin sadar, tidak sombong dengan apa yang Tuhan kasih. Ingat masa dulu, bersama Tuhan. Semua itu karena Tuhan, bukan prestasi kita. Ya. Jadi jangan salah sangka juga dari pengumuman di sini tentang buku itu bukan saya yang nulis. Dan bukan saya mengemis orang untuk nulis biografi saya, bukan. Itu sekretaris di Rock Bandung dan PA di Rock Bandung, mereka yang datang kepada saya. Dan buku itu sempat terkandas 1 tahun. Mereka bilang bagaimana biografi Om, kita harus tulis. Itu menjadi generasi bagi yang lain. Saya pikir apa iya. Waktu mau buku itu, waktu lagi nulis juga istri saya sempat tertekan stres 1 tahun. Dengan proses-proses yang harus dihadapi. Terus kita jalani dengan tidak pernah bercerita. Genap hari ulang tahun saya, 27 Januari 66 tahun.
buku itu menjadi hadiah untuk saya. Mereka bawa ke Makassar untuk menjadi berkat. Saya pikir apa iya? Tapi baru saja saya dari Lombok. Betul, ada anak kecil yang 8 tahun terbuang mau digugurkan tapi tidak jadi gugur. Hidup tetap. Di kecil ini dia tetap mendoakan orang sakit. Banyak mujizat terjadi. Dia kepingin ketemu kami. Dan akhirnya ketemu, saya datang ke sekolahnya. Karena orang tuanya bilang dia tidak boleh di rumah lagi. Sudah terlalu banyak libur. Dia minta didoakan, dipeluk. Terus dia bilang ini, selfie om, minta difoto. Pikirnya aktor, dia lupa ini budaknya Tuhan. Hambanya Tuhan. Artinya gini, terus saya pikir, betul ya. Banyak WhatsApp masuk tapi saya tidak lihat wujud nyata. Mereka bilang, kami banyak terberkati. Ya. Terus kemarin dari Surabaya, seorang ibu muda sama, dia datang dekat saya, dia bilang waktu saya baca itu roh saya bernyala-nyala. Dan saya bilang oke, karena rohmu bernyala-nyala kamu haus dan lapar. Bukan saya yang buat hidup itu yang buat kamu bisa berkat, tapi itu Tuhan. Tidak percaya? Saya ambil kartu kunci hotel. Saya bilang kamu percaya? Saya sebut dalam nama Yesus. Kartu ini saya letakkan, kamu akan dijawab lawat Tuhan. Bertukar dia mau tumbang, dia bilang iya ya. Saya bilang bukan kartu ini, tapi Tuhan itu ada di mana-mana dengan kuasa. Dan terus mulai tamu ada yang bertanya gini, kenapa sekarang tidak pernah lagi om di ibadah-ibadah itu bikin sign and wonder? Dia bilang, waktu sekarang saya Tuhan bawa untuk kingdom power, itu buat pelatihan. Bukan harus di ibadah umum, kecuali itu Tuhan memberi impresi. Supaya kita ngerti bahwa semua itu Tuhan yang hebat. Ya, saya teruskan kebenaran yang berikut dari ayat ini. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Coba lihat, gadis ini tidak bernama. Oke? Artinya gini, yang kita butuhkan tidak untuk terkenal, tidak untuk populer, dan tidak untuk terkemuka. Itu baru bisa kita hidup menjadi berkat secara konsisten. Kalau saudara lihat banyak orang-orang di pertengah jalan hancur karena tidak secara konsisten. Kadang-kadang yang dilihat, pembisnis juga sama. Jadi garis depan saudara seorang bisnis yaitu relasi saudara, teman-teman yang saudara hadapi. Asisten-asisten keluarga saudara, baik di proyek ataupun di rumah tangga. Itu dia. Banyak kita lihat orang bisnis senangnya menabur di depan jemaat, di depan gembala dengan duit yang bagus, yang tergiurkan. Terus dipuji sama gembala. Oh senangnya bukan main. Tapi dengan asisten keluarga, mau apa kamu? Belakang sana. Dan kita tidak lihat. Hidup kita itu aroma Tuhan keluar. Hanya kalau kita berhadapan dengan gembala. Tapi hari ini mari kita mau hidup kita. Kita butuh untuk menjadi berkat. Haleluya. Jadi di sini bicara ini, mengutamakan Tuhan yang dikenal, bukan dirinya atau diri kita. Semua itu Tuhan yang harus dikenal. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Halo? Ya, jadi kita mengutamakan Tuhan yang dikenal, bukan dirinya. Ya, saudara bisa apa aja itu semua Tuhan. Karunia-karunia yang saudara Tuhan percayakan, talenta, itu bukan saudara hebat. Dan orang yang mengutamakan Tuhan, pasti dia tidak melihat situasi keadaan. Yang utama di tengah-tengah situasi keadaan, dia tahu Tuhan itu ada. Saya diundang satu gereja yang sedang punya persoalan. Dan yang mengundang saya salah satu pimpinan mereka. Karena saya kenal dia waktu pelayanan di luar negeri, waktu di Thailand. Sudah berapa kali saya ke situ. Nah tiba-tiba saya dengar dia keluar dari gereja itu. Nah saya telepon. Saya ditanya bagaimana dengan undangan itu. Kalau memang tidak mau dilanjutkan dari gereja setempat, tidak apa-apa. Jadwal ini saya berikan pada orang lain. Nah banyak orang bilang, ngapain lagi pelayanan di situ?
Gereja sudah model begitu. Tapi kita harus tahu, yang sakit juga itu tubuhnya Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus. Kalau mereka tetap mau, kita harus tetap mau menjadi berkat. Bukan karena situasi keadaan. Jadi kalau orang betul mengutamakan Tuhan yang dikenal bukan dirinya, justru dia melihat di mana orang butuh Tuhan. Di situ yang harus kita jadi berkat. Haleluya. Haleluya. Nah, hal yang berikut dengan cepat. 2 Raja-Raja 5 ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bayangin saudara, dia tinggal di seorang kafir. Panglima inilah yang membuat dia jadi tawanan. Berada di rumahnya sang panglima ini. Dan dia tahu panglima itu sakit kusta. Bisa saja dia bilang, ngapain saya tolong dia? Aku jadi tawanan sampai akhirnya harus jadi apa? Asisten keluarga. Tapi tidak ada satu perkataan itu kalau kita ayat-ayat tadi. Justru dia suruh berkata, perlu tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria. Akhirnya tuannya itu sembuh. Nah, kita butuh apa di sini? Yaitu lebih mementingkan compassion, belas kasihan daripada passion, semangat atau gairah. Semangat penginjilan saudara boleh hebat, semangat saudara sebagai seorang pondoa boleh hebat, tapi kalau saudara tidak mementingkan lebih compassion, tidak akan jadi apa-apa. Orang yang selalu mementingkan compassion, dasarnya di balik itu adalah kasih yang dia tunjukkan. Haleluya. Adalah apa? Kasih. Karena motivasi kita untuk melakukan perbuatan baik berdasarkan kebenaran harusnya mengalir dari kasih kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan gadis ini buat itu, dia lebih mengutamakan compassion, belas kasihan daripada passion. Ini kita butuh untuk kita bisa jadi berkat. Ya, makanya ayat Matius 5:43-44 bilang gini, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata, kata Yesus kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi dia menghidupi firman ini. Jadi inilah yang kita butuhkan. Lebih mementingkan compassion, belas kasihan daripada passion. Dan saya percaya begitu saudara memiliki compassion kepada orang-orang yang membutuhkan, visi itu datang untuk saudara. Visi itu pasti datang untuk saudara. Dan visi yang datang itu pasti dari Tuhan. Ya. Ini yang kita harus lihat, mementingkan compassion. Ya, saya pun teringat dengan hidup saya. Sampai hari ini kalau saya dengar ada anak yang ditolak orang tua, dibuang, tidak diurus, itu belas kasihan saya pasti muncul. Bahwa saya akan bawa pulang untuk saya pelihara. Bukan kekuatan dan gagah. Tapi itu kalau ada, kita akan konsisten. Tidak bingung dalam pelayanan. Haleluya. Dan kita tidak bingung untuk menyaingi satu dengan yang lain. Ya. Seperti apa yang kami buat di rumah kami. Ya, saya tahu tidak semua orang juga mau buat itu. Kalau ada yang mau bersaing bagus juga, makin banyak makin bagus. Ya, halo. Orang masuk tidak bayar apa-apa, yang penting persiapan hati untuk dilayani. Sudah 3 bulan dikasih uang saku. Kasih makan, minum, tidur semua. Mengajar tidak dibayar apa-apa. Kalau setengah tahun, 1 tahun, berprestasi dilihat bisa disekolahkan. Sampai juga kepada perguruan tinggi. Tapi ada juga orang tua dengar begitu, dia kirim anaknya supaya bisa sekolah. Begitu masuk dibilang, kenapa belum disekolahkan anak saya? Ya prosesnya berjalan. Ya, bagi saya pengetahuan itu penting, pemahaman penting. Tapi yang terpenting itu adalah hikmat. Itu hidup Tuhan. Ya. Saya pun waktu mulai bertobat,
Tidak langsung bisa sekolah, ikut seminar. Apa yang saya ngalami dengan Tuhan, itu yang saya ceritakan. Tentang bagaimana Tuhan rubah hidup saya. Dan itu bertahun-tahun sampai hari ini, saya tidak bosan ceritakan apa yang saya ngalami. Dan itu pasti selalu ada saja yang baru. Ya. Kemana pergi? Kita melihat Tuhan yang hebat. Ya. Dan kadang-kadang saya juga jadi bingung. Para pengusaha bingung tentang hari-hari ekonomi mereka terpuruk. Tapi saya tahu Tuhan pakai mereka memberkati saya. Setiap kemudian ketemu mereka, mereka berkati saya. Setiap ketemu mereka berkati saya. Saya yang bingung. Apakah ada perbedaan dari Tuhan? Tidak. Tuhan itu adil. Haleluya. Dan Dia tahu setiap apa yang kita butuh, bukan yang kita perlukan atau kita inginkan. Dan semakin kalau kita mengerti tentang lebih mementingkan compassion, belas kasihan daripada passion, ini hidup kita akan menjadi berkat. Pernah orang juga tanya saya, anak bapak kami lihat ada 2 di STT, 2 di S1, 2 di S2. 3 kami biayai, 1 dia sudah bekerja biaya sendiri. Orang bilang, gereja kasih diskon. Tidak ada diskon-diskon, saya bukan mental diskon. Dan tidak pernah kekurangan. Tuhan tetap cukupkan untuk nama Dia dipermuliakan. Ya. Dan tidak pernah saya mengemis kepada penatua yang lain. Ingat dong, aku ini kan penatua. Tahu diri dong sedikit. Tidak ada. Karena kita mesti mengerti. Hidup untuk jadi berkat. Hal-hal ini. Karena kalau itu dasar compassion, apa yang mau dibutuhkan? Tuhan pasti supply. Ya. Jadi semangat juga penting, tapi bukan terpenting. Ingat. Ya, bagi saya bahwa panggilan pribadi kita adalah tempat di mana kita menemukan gairah kita. Jadi di mana garis depan saudara yang sering saudara ketemu? Seperti Pak Setiawan, ya tentu saya di dunia bisnis, di relasinya dia. Itu garis depan dia yang perlu orang kenal Yesus melalui hidupnya. Ya. Jadi hidup keteladanan kita dan apa yang kita beritakan. Nah, dari ayat ini kita lihat satu lagi kebenaran. Terakhir, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dia bilang, Elisa ini yang Tuhan pakai. Ya. Dia bukan cerita hanya pengalaman Elisa yang bisa menyembuhkan. Dia sendiri mengalami hidup dengan Tuhan. Di daerah yang tertekan seperti itu, yang terisolasi, dia masih bisa bersyukur. Itu kan dia menghidupi firman. Di daerah yang terhimpit, terisolasi, tidak ada teman-teman seiman, dia bisa punya belas kasihan. Itu kan dia menghidupi firman. Halo? Jadi kebenaran sini yang kita butuhkan, berani untuk memberitakan apa yang dihidupi. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi bukan teori. Jadi saudara tidak usah bingung untuk penginjilan. Harus tunggu seminar ini. Bukan itu yang terpenting. Hal-hal ini yang saya share dengan saudara yang terpenting bagi saya. Halo? Saudara ngalami apa? Ceritakan hidup dengan Tuhan. Saudara di Bali Blessing, sakit disembuhkan oleh mujizat. Ketemu orang sakit, cerita, Yesus sembuhkan saya. Tapi kita tidak pernah mau ceritakan itu. Saudara bilang, tunggu aku kudus dulu. Kapan kudusnya? Setiap kita tidak ada yang bisa kudus, kecuali Yesus tetap memimpin hidup saudara. Dan Tuhan tidak pernah memanggil orang yang layak. Satu dengan saudara dan saya pun tidak layak. Tapi Tuhan melayakkan orang yang terpanggil. Haleluya. Saudara anda tunggu bersih dulu baru mandi. Mandi baru bersih. Yesus adalah air mandi itu. Datang setulusmu, terbuka dengan dia bersihkan hidup saudara. Saudara perlu cerita, makin saudara ceritakan, itulah sabun mandinya Tuhan untuk saudara. Dan saudara mulai benahi lagi hidup saudara. Itulah proses.
Saya pun sekarang kalau lihat khotbah saya 5 tahun, 7 tahun yang lalu, semuanya salah. Tapi yang salah itu pun Tuhan tetap membela, tetap ada mujizat. Bukan terus mengulangi lagi yang salah, belajar untuk membenahi. Haleluya. Amin. Itu Tuhan. Saya pun menikah tahun 82. Tidak punya catatan sipil. Karena istri saya warga negara Indonesia, saya warga negara China. Kalau nikah, hilang warga negara Indonesia. Sampai saya bertobat 85 akhir. Juga belum catatan sipil punya. Karena warga negara saya belum keluar. Saya tetap bilang, Tuhan, saya tetap percaya bahwa saya akan selesaikan ini. Tapi Tuhan mengerti. Hebatnya itu Tuhan kita. 1989 keluar. Itu mujizat yang tidak mungkin terjadi. Dan surat itu juga keluar. Hari itu saya urus dan keluar, nama Tuhan dipermuliakan. Nah sekarang saya pun mengerti kalau ada orang sedang kesusahan dengan surat, saya mesti ingat, jalan saja tetap dengan Tuhan. Dia mengerti. Nah tidak pakai penghakiman. Haleluya. Loh, amin. Saya punya surat angkat pun berantakan. Dibilang mama saya katanya orang Indonesia, tapi surat catatan angkat saya, mama saya orang Tionghoa. Apa anda bingung saya? Nah, orang bilang bukan Tionghoa, mamamu Indonesia. Ada yang bilang, Arab, terserah. Saya mesti cerita ini pada saudara. Dan saya akan mengerti orang-orang seperti itu. Dan saya menangis tentang surat itu, kok seperti ini. Tapi saya tetap percaya, saya bukan anak haram. Saya anak Tuhan yang dipercayakan Tuhan. Itu Tuhan dipermuliakan. Jadi mari berani memberitakan apa yang dihidupi. Saudara semua sangat berguna hari ini dengar. Haleluya. Bukan Tuhan butuh saudara untuk misi, bukan. Tuhan tidak membutuhkan saudara dengan saya. Tapi sampai kita bisa terlibat dalam misi karena Dia mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Tuhan juga tidak butuh uang saudara, sekalipun saudara bikin perpuluhan yang banyak, persembahan yang banyak. Tapi itu saudara nabur tadi, itu untuk saudara untuk bertumbuh dewasa bersama dengan Tuhan. Paham ini? Bukan Tuhan yang pakai uang perpuluhan saudara, kita pendeta-pendeta yang pakai. Jadi layak kalau pendeta pakai uang itu tidak benar, jemaat pun juga akan tahu. Terus kita bilang, jangan lihat orang. Iya, mau lihat hantu atau apa. Tapi hari ini kita makin mengerti. Tuhan tidak butuh uang saudara. Kita menabur itu karena untuk belajar bertumbuh dewasa bersama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, karena saudara kan belajar dewasa. Saudara dapat duit, saudara keluarkan per bulan. Artinya begini, sebagai tanda terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kamu mati di kayu salib, aku bisa bekerja, dapat makan dan hidup. Itu kan? Untuk bertumbuh makin mengerti. Jadi Tuhan tahu isi kantong saudara. Saudara bilang, ini perpuluhanku mungkin cuma 1%. Tuhan juga tidak berargumen dan ribut-ribut. Dia bilang, matahari aku tidak kasih kamu untuk bersinar. Tidak. Dia tetap tahu itu cuma berkat umum. Yang dia cari berkat sejati. Adakah dia tetap betah tinggal dalam hidup saudara. Itu yang terpenting. Itu kekayaan sejati. Ya, saya harap kita jelas di sini. Bahwa hal ini yang kita butuh. Bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat. Saya ulangi lagi. Yang dibutuhkan untuk hidup menjadi berkat. Selalu bersyukur. Mengutamakan Tuhan yang dikenal, bukan dirinya atau bukan diri kita. Lebih mementingkan compassion, belas kasihan, daripada passion, semangat atau gairah. Berani untuk memberitakan apa yang dihidupi. Jadi tidak usah bingung dengan penginjilan. Saudara ketemu siapa, ceritalah apa yang saudara alami. Ya. Saudara bisa lihat itu. Ya. Dan kalau itu saudara cerita itu yang saudara hidupi, itu roh Tuhan yang bekerja. Ya. Membuat orang terjamah. Saya ingat waktu pertama kali. Saya di jamaah Tuhan nangis di atas pesawat. Ya, di buku biografi itu ada. Saya turun. Ketemu sopir taksi. Itu garis depan saya waktu itu. Saya cuma cerita apa yang saya ngalami di pesawat. Dan saya tidak tahu ayat-ayat apa yang saya bagikan. Tapi waktu saya turun dari mobil dia bilang, baru pertama kali
saya dengar Tuhan yang Bapak cerita itu hidup nyata. Siapa itu? Di balik itu Yesus Kristus Tuhan yang menerjemah. Dari pengalaman itulah yang saya tidak pernah berhenti kemana-mana. Bukan dilengkapi dengan sekolah. Bukan itu tidak penting. Tapi kita perlu tahu esensi ini. Makanya kita bicara kesadaran kita bahwa kita ditebus. Esensinya bahwa saudara bisa hidup hari ini itu karena Tuhan. Value-nya, mari hidupi kebenaran apa yang Yesus hidup. Dan itu dibagikan bagi orang lain. Ada lutut yang pasti bertelut, ada lidah mengaku Yesus itu Tuhan yang saudara sembah. Baik, saya harap ini bisa jadi berkat bagi saudara untuk bulan ini. Ya, Jesus love you abundantly. Tuhan memberkati.